Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0500295574. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang pembelajaran yang sudah saya peroleh pada semester ini. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan hasil rangkuman saya. Teknologi pendidikan. Secara kronologis, berbagai media digunakan, mulai dari yang sederhana sampai pada yang canggih. Pada awal tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan visual. Konsep dasar teknologi pendidikan bila dilihat dari sejarah dan perkembangan di definisinya, dapat dirangkum bahwa konsep dan praktik teknologi pendidikan bergeser dari waktu ke waktu. Mengapa definisi teknologi pendidikan selalu berubah? Definisi teknologi pendidikan selalu berubah karena teknologi berkembang dengan cepat, dan perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan ini menjadi lebih baik. Teknologi pendidikan berkembang pesat sehingga didefinisinya harus mengikuti perkembangan tersebut. Teknologi dapat mempermudah proses pembelajaran baik bagi pendidik maupun peserta didik. Faktor yang mengimplementasikan pendidikan jarak jauh. Faktor pendorong diimplementasikannya sistem pendidikan jarak jauh ada banyak hal. Salah satunya yaitu pendidikan jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi bisa memperluas kesempatan belajar di luar ruang kelas. Pendidikan jarak jauh juga telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan global, terutama dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Ada 8 karakteristik dasar bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Yang pertama, mandiri, dapat dipelajari tanpa pendamping. Yang kedua, ada interaktif, mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, terstruktur, disusun secara sistematis. Yang keempat, jelas, bahasa dan instruksinya mudah dipahami. Yang kelima, menarik, desain dan isi menarik perhatian. Selanjutnya, kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketujuh, fleksibel, bisa diakses kapan saja. Yang kedelapan, evaluatif, dilengkapi alat untuk mengukur pemahaman. Selanjutnya, asesmen daring dan asesmen tatap muka. Apa itu asesmen daring dan asesmen tatap muka? Asesmen daring adalah proses evaluasi atau penilaian hasil belajar yang dilakukan melalui media digital atau internet, menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone, biasanya dilakukan melalui platform pembelajaran online. Asesmen tatap muka adalah proses evaluasi yang dilakukan secara langsung di tempat fisik seperti ruang kelas, di mana peserta didik dan penguji bertemu secara langsung tanpa perantara teknologi digital. Kelebihan dan kekurangan asesmen daring dibandingkan dengan asesmen tatap muka. Kelebihan asesmen daring yaitu fleksibel waktu dan tempat. Bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Efisien, mengurangi biaya cetak dan logistik. Kekurangan asesmen daring, yang pertama, ketergantungan pada teknologi, membutuhkan koneksi internet dan perangkat yang memadai. Yang kedua, resiko kecurangan, sulit diawasi langsung, rawan penyalahgunaan. Perbandingannya dengan asesmen tatap muka lebih baik untuk penilaian keterampilan praktis dan pengawasan langsung. Daring lebih unggul dalam fleksibilitas dan efisiensi, terutama dalam kondisi khusus seperti pandemi. Selanjutnya, robot pintar dalam pembelajaran jarak jauh. Robot pintar dalam pembelajaran jarak jauh adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu atau menggantikan sebagai peran guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online atau tanpa tatap muka langsung. Penggunaan robot pintar dalam pembelajaran jarak jauh memang membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. Namun, menggantikan sepenuhnya peran guru dengan robot masih menjadi topik yang kompleks. Berikut diskusinya. Kelebihan jika robot mengganti guru.
Konsistensi penyampaian materi. Robot dapat menyampaikan materi secara standar tanpa lelah atau kesalahan. Akses 24/7. Sistem siswa bisa belajar kapan saja dengan bantuan robot. Kekurangan dan keterbatasannya. Kurangnya aspek emosional dan empati, robot tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan siswa atau merespons secara manusiawi. Tidak fleksibel dalam improvisasi. Guru bisa menyesuaikan pengajaran secara spontan sesuai kebutuhan siswa, sementara robot terbatas pada program yang sudah dibuat. Robot pintar dapat membantu dan melengkapi proses pembelajaran, terutama dalam aspek teknis dan penyampaian informasi, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru, terutama dalam hal pendidikan, karakter, pembinaan emosi, motivasi, dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan manusia seutuhnya. Disinilah peran guru tetap tergantikan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.